Apa kabar teman tante semua? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Film kali ini akan mengisahkan sekelompok pencuri yang tidak sengaja mencuri peti mati berisikan Dracula. Lalu, apakah mereka akan selamat? Ya, sudah pasti tidak. Tapi, Dracula yang sudah bangkit tentu harus dihentikan. Bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like juga videonya. Terima kasih. Cerita dibuka dengan memperlihatkan pria bernama Matthew Van Helsing yang adalah seorang pemilik museum barang antik di kota London. Dan juga Simon, asistennya, yang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Matthew. Di mana saat itu mereka sedang memeriksa sebuah busur antik dari abad ke-15 yang akan disimpan di museum itu. Lalu malamnya, tampak sekelompok bandit yang memasuki museum itu dan langsung melumpuhkan para penjaga. Para bandit yang dipimpin pria bernama Markus itu pun segera meretas sistem keamanan museum untuk membuka sebuah berangkas rahasia. Dan setelah berangkas itu terbuka, mereka langsung bergegas masuk untuk mencari barang berharga yang disimpan di dalamnya. Beberapa saat kemudian, tampak Solina, Steve Matthew, yang juga mantan pacar Simon ikut masuk ke tempat tersebut. Dan langsung dikagetkan dengan tengkorak-tengkorak bertaring yang berjejer di dinding. Solina rupanya bekerja sama dengan Markus dan kelompoknya untuk merampok benda berharga yang disimpan di berangkas itu. Solina jugalah yang memberi info kalau kemungkinan ada benda yang sangat berharga disimpan di situ, karena Matthew menjaga berangkas itu dengan sistem pengamanan yang sangat canggih. Sementara itu, terlihat Matthew yang masih berada di kantornya sedang menyuntikkan darah lintah ke tubuhnya. Buat apa ya? Kembali ke Markus dan timnya yang akhirnya menemukan sebuah pintu dengan simbol salib besar dan digembok oleh rantai besi. Tanpa menunggu lama, mereka pun mendobrak pintu itu dan menemukan sebuah peti mati di dalamnya. Mereka langsung berpikir kalau barang berharganya pasti disimpan di dalam peti itu dan segera mencoba untuk membukanya. Tapi, dua dari mereka langsung tewas mengenaskan dan tepat pada saat itu alarm peringatan berbunyi di kantor Matthew. Matthew pun segera mengambil beberapa senjata yang disembunyikannya dan bergegas menuju ke berangkas rahasia. Sedangkan pada saat itu, Markus dan timnya sedang dalam kondisi panik mencari jalan keluar dari tempat itu yang mendadak terkunci. Tanpa mereka sadari, terlihat darah yang terciprat di atas peti mati seperti terhisap oleh sesuatu yang ada di dalamnya. Dan saat mereka akhirnya berhasil meledakkan tembok, mereka pun segera pergi dari tempat itu dengan membawa serta peti matinya. Sehingga saat Matthew datang, dia hanya menemukan dua mayat anggota Markus yang ditinggalkan di situ. Cerita lalu berpindah memperlihatkan seorang gadis bernama Mary yang baru saja terbangun karena bermimpi buruk. Di mana dia bermimpi berada di dalam sebuah peti mati bersama dengan Dracula. Mary saat ini tinggal berdua saja dengan teman baiknya yang bernama Lucy. Ibunya sudah meninggal, sementara ayahnya sudah lama tak terdengar kabarnya. Dan pagi itu seperti biasa, mereka pun berangkat bersama menuju ke tempat kerja mereka. Beralih ke Simon yang baru saja datang, kaget melihat kondisi museum yang berantakan, apalagi saat melihat Matthew yang sedang membereskan barang-barangnya. Matthew pun bilang kalau mereka baru saja dirampok dan dia akan pergi untuk mencari pelaku dan menemukan barang-barangnya kembali. Simon langsung meminta untuk ikut dengan Matthew, tapi Matthew melarang dengan alasan dia butuh Simon menggantikannya selama dia pergi. Sementara itu, Markus dan timnya saat ini sudah berada di dalam pesawat charteran bersama dengan peti mati yang mereka bawa. Lalu, saat pria bernama Shed sedang mencoba untuk membukanya, tiba-tiba jari tangannya tergores oleh hiasan salib yang ada di peti itu. Dan
Perlahan terlihat asap berhembus keluar dari peti mati itu dan memenuhi seluruh tempat sehingga membuat Syed jadi kaget. Dia lalu memutar hiasan salib yang ada di tutup peti mati sehingga peti mati itu langsung terbuka. Yang mana langsung tercium bau amis dan terlihat sekumpulan lintah yang merayap di atas mayat dalam peti itu. Tiba-tiba, Syed pun langsung menarik lintah yang menempel di matanya dan menginjaknya. Kemudian dia melihat ada salib yang menempel di tubuh mayat itu dan mencoba mengambilnya. Tapi mayat itu mendadak bangun dan langsung menyerangnya. Ternyata mayat itu adalah Dracula yang hidup kembali karena darah-darah yang sedari tadi dihisapnya. Sontak Markus dan Solina yang ada di kabin depan kaget mendengar suara teriakan Syed dan segera menyuruh pria bernama Trick untuk memeriksa. Tapi saat Trick tiba, Syed sudah tidak ada di sana dan Trick pun melihat banyak bercak darah di lantai sekitar peti mati. Mendadak, pintu di ujung kabin bergerak sehingga Trick pun mendekatinya. Dan saat membukanya, sebuah helm besi jatuh di atas kepalanya, namun tak ada siapapun di balik pintu. Trick pun segera kembali untuk membuka peti mati itu dan kaget saat melihat Syed yang sudah tewas terbaring di dalamnya. Lalu saat Trick berbalik, Trick akhirnya tewas di tangan Dracula yang setelahnya langsung menghampiri Markus dan Solina. Dracula lalu mengarahkan tangannya pada Solina yang langsung mendatanginya seperti terhipnotis dan kemudian menghisap darahnya. Markus yang melihat itu pun segera mencoba menembaki Dracula. Tapi tembakan itu nggak berarti apa-apa buat Dracula, malahan hanya membuatnya kesal. Dan dalam sekejap Markus pun akhirnya tewas di tangan Dracula. Pada saat itu, tiba-tiba Mary yang sedang berada di kamarnya melihat sosok Dracula yang seakan-akan berada di tempat yang sama dengannya. Mary yang mengira itu hanya sebuah mimpi mencoba membuat dirinya tersadar, tapi Dracula terus mendekati dan memanggil namanya. Untung saja Lucy tiba-tiba datang dan membuyarkan pengaruh Dracula. Setelahnya, Mary hanya bisa menangis dan bilang pada Lucy kalau ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Sementara itu, Matthew yang baru tiba di New Orleans melihat sebuah berita tentang pesawat charteran yang terjatuh di sebuah sungai, yang mana di dalamnya ditemukan beberapa mayat dalam kondisi yang mengenaskan. Matthew pun langsung tahu kalau itu pasti perbuatan Dracula dan segera menuju ke gedung teater kosong tempat mayat itu disimpan. Bersama dengan Simon yang ternyata mengikuti Matthew secara diam-diam. Oh iya, kalau teman tante ada yang bingung kenapa Matthew kok bisa tahu kalau Dracula pasti menuju kota New Orleans, ikutin aja ya jalan ceritanya. Beralih ke seorang reporter bernama Valerie yang baru saja melaporkan tentang kecelakaan pesawat itu. Saat itu, dia dan kameramennya sedang melakukan pengambilan gambar terakhir sebelum pulang. Mendadak, si kameramen pun kaget dan menjatuhkan kameranya, sehingga Dracula langsung menyerangnya. Sementara Valerie yang lari bersembunyi dalam mobil juga tidak bisa lepas dari Dracula yang kelihatannya akan menjadikannya salah satu pengantinnya. Kembali ke Matthew yang akhirnya sampai di gedung teater itu dan langsung mempersiapkan senjata yang dibawanya. Lalu, saat tiba di aula, Matthew yang melihat peti mati Dracula dikelilingi oleh 4 buah kantung mayat langsung memeriksa peti mati itu yang ternyata sudah kosong. Mendadak, Simon muncul dan bilang kalau dia sengaja mengikuti Matthew karena khawatir dan ingin membantunya. Matthew lalu menyuruh Simon untuk waspada dan segera membuka satu kantung mayat yang isinya ternyata mayat Solina. Begitu melihat Solina, Simon langsung kaget dan mencegah Matthew yang akan memenggal kepalanya. Tiba-tiba, belum sempat mereka menarik nafas, satu vampir lagi muncul dari belakang dan Matthew dengan sigap langsung menembaknya.
Simon yang panik lalu bertanya apa yang terjadi pada Solina. Matthew pun bilang kalau itu sudah bukan Solina lagi, melainkan sesuatu yang berbahaya. Matthew lalu memberikan senapannya pada Simon dan berkata agar dia menembak apa saja yang tiba-tiba bergerak di tempat itu. Sedangkan dia akan memeriksa ruangan lain untuk mencari Solina. Simon yang ditinggal sendiri lalu menemukan petugas teater yang sudah tewas bersimbah darah. Tiba-tiba, Simon pun berusaha menembaki vampir itu dan akhirnya berhasil menembak tepat di jantungnya. Tapi mendadak satu kantung mayat yang ada di depannya bergerak. Simon segera mengeluarkan pisaunya dan mendekati kantung mayat itu. Lalu, saat Simon bersiap untuk menusukkannya, tiba-tiba Markus yang sudah jadi vampir keluar dan langsung menyerang Simon. Simon segera meraih pisau salibnya dan menusuk sebelah mata Markus, sehingga Markus pun langsung kabur dari tempat itu. Pada saat yang sama, Matthew akhirnya menemukan Solina dan bersiap akan menembaknya. Tapi mendadak, trik muncul dan langsung menerjang Matthew. Sontak Solina pun bergegas menghampiri Simon yang baru saja terlepas dari Markus. Simon yang kaget tak mampu menghindar dari serangan Solina. Untung saja Matthew yang telah berhasil lepas dari trik langsung menembak Solina. Tak selang lama, para polisi pun berdatangan sehingga Matthew dan Simon segera pergi dari tempat itu. Dan selama di jalan, Matthew pun menjelaskan pada Simon bahwa Solina dan yang lainnya tadi telah berubah menjadi vampir. Mereka berubah jadi vampir karena digigit oleh Dracula yang berada dalam peti mati yang selama ini dia simpan di berangkas rahasianya. Matthew juga menceritakan bahwa dia telah mencoba membunuh Dracula selama ratusan tahun tapi tetap tak menemukan caranya. Dan ternyata Matthew yang ratusan tahun lalu berhasil menangkap Dracula lalu menggunakan darahnya untuk terus hidup sehingga bisa mencari cara untuk memusnahkannya. Itulah sebabnya banyak lintah dalam peti Dracula. Lintah-lintah itu menyedot darah Dracula untuk disuntikan oleh Matthew. Matthew juga bilang kalau kemungkinan Dracula akan mencari Mary yang adalah anak kandung Matthew. Karena Mary secara tidak langsung memiliki darah Dracula. Itulah sebabnya Matthew selama ini menjauhi keluarganya untuk melindungi mereka. Pada saat yang sama, di kantor polisi tampak Solina yang sedang diinterogasi. Para polisi itu pun heran dan kaget melihat tubuh Solina yang seperti setengah melayang. Mendadak, Dracula muncul di belakang mereka sambil berkata kalau Solina butuh makanan. Dan kembali ke Matthew dan Simon yang akhirnya memutuskan untuk mencari Mary, di mana Simon akan ke tempat kerja Mary, sedangkan Matthew mencari ke rumahnya. Sementara itu, Dracula yang saat itu sudah berada di tempat kerja Mary bertemu dengan Lucy, teman serumahnya, yang bilang kalau Mary sedang tidak ada di sana. Lalu, Lucy pun membawa Dracula kembali bersamanya untuk bertemu dengan Mary. Tapi ternyata Mary juga sedang tidak ada di rumah, sehingga Lucy pun menyuruh Dracula untuk masuk dan menunggu di dalam. Pada saat yang sama, Simon berhasil bertemu dengan Mary yang baru saja sampai di tempat kerjanya dan meminta untuk bicara dengannya. Tapi saat Simon mengungkit tentang Matthew, Mary pun jadi kesal dan bergegas pergi. Lalu, pada saat Simon akan menyusul, Markus tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. Markus ternyata sudah mengikuti Simon sepanjang malam karena ingin membalas dendam pada Simon yang telah merusak bola matanya. Tapi pada akhirnya, Simon berhasil membunuh Markus dengan memenggal kepalanya. Sementara itu, Matthew yang baru sampai di rumah Mary lalu melihat pintunya dalam kondisi tidak terkunci, langsung waspada dan bergegas masuk mencari Mary. Tapi ternyata Dracula sudah menunggu dan langsung menyerangnya.
Tak berselang lama, Mary pun akhirnya sampai dan kaget saat menerima telepon dari Lucy yang bilang kalau dia sedang bersama Matthew. Mary yang merasa ada sesuatu yang aneh segera mengambil tongkat baseballnya dan bergegas naik ke lantai atas. Yang mana kondisinya sudah berantakan dengan pecahan kaca di mana-mana. Mary lalu masuk ke kamar Lucy dan mencoba menyalakan lampunya, tapi listriknya langsung korslet. Dan saat Mary menyibak selimut yang menutupi kasur, dia melihat seluruh kasur sudah dipenuhi oleh bercak darah. Selain itu, Mary melihat sebuah tangan keluar dari bawah kasur, dan saat diintip ternyata itu adalah ayahnya yang sudah tewas. Mary pun langsung kaget dan segera mencoba menghubungi polisi. Tapi mendadak Lucy muncul di belakangnya. Dan seketika Valerie si reporter, Solina, dan juga Lucy yang ketiganya telah menjadi pengantin Dracula muncul mengerubunginya. Mary yang ketakutan pun hanya bisa diam terpaku sampai akhirnya mereka menghilang dan Dracula muncul di hadapannya. Mary langsung bergegas kabur, sedangkan Dracula yang berubah wujud jadi seekor serigala terus mengejarnya. Tepat pada saat itu, Simon datang dan langsung menembak Dracula. Setelahnya, Simon yang tahu kalau Matthew sudah tewas segera membawa Mary pergi dari tempat itu. Dan selama perjalanan, Mary yang membaca buku harian Matthew akhirnya paham dan mengerti kenapa Matthew selama ini menjauhinya dan juga ibunya. Itu semua semata-mata demi melindungi mereka dari incaran Dracula. Mereka pun akhirnya pergi ke sebuah gereja tua yang ada di dekat situ untuk bersembunyi sambil menunggu matahari terbit. Tapi mendadak Dracula muncul. Simon pun langsung menyuruh Mary untuk lari, sedangkan dia mencoba menahan Dracula. Namun Dracula mengabaikan Simon dan terus mengejar Mary yang lari sampai ke area pemakaman di belakang gereja. Lalu Mary yang melihat lubang di sebuah makam langsung masuk ke dalamnya untuk bersembunyi. Tapi dengan mudah Dracula menemukan dan segera menariknya keluar. Dan begitu Simon sampai di sana, Dracula telah pergi sambil membawa Mary bersamanya. Simon yang jadi galau pun akhirnya berjalan luntang-lantung di jalanan yang penuh sesak karena sedang ada perayaan karnaval. Mendadak, dia melihat para pengantin Dracula yang memancingnya ke sebuah tempat. Di sana, mereka pun langsung menyerangnya, tapi Simon yang melawan berhasil membunuh Valerie. Dan sementara itu, di atap sebuah gedung, Dracula menggigit leher Mary dan memperlihatkannya momen saat dia berubah menjadi Dracula. Di mana Dracula ternyata adalah Yudas Iskariot, yaitu salah satu rasul yang mengkhianati Yesus. Yang mana pada saat dia mencoba untuk gantung diri karena menyesal telah mengkhianati Yesus, tali yang menggantungnya putus. Sehingga dia pun menjadi makhluk terkutuk yang tidak mati dan juga tidak hidup, alias Dracula. Karena itulah Dracula benci pada salib dan juga segala sesuatu yang terbuat dari perak. Karena dulu dia mengkhianati Yesus demi 30 keping uang perak. Setelahnya, Dracula membawa Mary ke tempat Simon yang sudah diikat dan menyuruh menghabisinya. Mary pun menurut dan langsung menggigit leher Simon, kemudian mengambil pisau dan bilang kalau dia ingin memenggal leher Simon. Tapi tiba-tiba Lucy menyadari kalau Mary membohongi mereka. Dia hanya pura-pura menggigit Simon. Lalu dengan sekali tebas, Mary pun memenggal leher Lucy dan langsung menusuk Dracula. Simon yang melihat itu langsung menyerang Solina dan berhasil memenggal kepalanya dengan sebuah gunting. Sedangkan Dracula yang marah juga langsung mencekik dan melempar Mary ke arah tiang lampu yang bergambarkan Yesus. Mendadak, Mary menyadari sesuatu dan seakan-akan mendapat petunjuk.
Mary pun langsung mengambil tali tiang lampu yang terurai di sampingnya dan segera mengikatkannya ke leher Dracula. Dan sebagai akibatnya, Dracula pun tergantung sambil menghadap ke wajah Yesus yang seakan-akan memandanginya. Lalu, tepat sebelum matahari terbit, Dracula melihat ke arah Mary dan berkata kalau dia melepaskannya, sehingga Mary pun kembali jadi manusia. Dan bersamaan dengan terbitnya matahari, Dracula yang tergantung pun terbakar hingga tewas. Film pun berakhir dengan Simon dan Solina yang mengikuti jejak Matthew menjaga peti mati Dracula yang saat ini berisikan abunya. Demikianlah akhir film Dracula 200 ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih.